Berikutnya kita akan mencoba melihat model desain penelitian komunikasi kualitatif. Ada 3 jenis model desain penelitian komunikasi kualitatif. Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua verifikatif, dan yang ketiga adalah penelitian grounded. Yang pertama kita akan bahas adalah desain penelitian deskriptif kualitatif. Desain penelitian ini biasanya digunakan untuk mencari pemaknaan proses komunikasi baik itu yang sifatnya satu arah, interaksional, dan juga transaksional. Kalau melihat modelnya, sebetulnya model penelitian ini masih mirip dengan penelitian deskriptif kuantitatif karena masih menempatkan teori pada data-data yang diperoleh. Teman-teman bisa melihat pada layar bagaimana sistematika model penelitian itu dilakukan dalam pendekatan ini. Yang pertama, pada pendahuluan biasanya seorang peneliti harus sudah menetapkan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, berikut tinjauan pustaka atau teori yang digunakan, termasuk kerangka berpikir. Kemudian pada bagian metode penelitian, peneliti juga sudah merumuskan objek dan informan penelitian, cara memperoleh data, metode pengumpulan data yang digunakan, bagaimana menganalisis data, lalu rancangan pembahasan atau pemaparan hasil penelitian, dan yang terakhir adalah rancangan laporan penelitian. Berikut ini adalah contoh penelitian komunikasi yang sudah dituangkan dalam jurnal dengan judul Komunikasi Verbal bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT di wilayah Bandung. Peneliti menggunakan penelitian berjenis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan bagaimana komunikasi verbal itu digambarkan oleh perempuan korban KDRT sebagai subjek penelitian. Lalu metode yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dapat dilihat juga bahwa peneliti berusaha mengamati komunikasi verbal terkait dengan kekerasan ini dilihat dari konteks sintaksis, fonologis, dan semantik. Model desain penelitian komunikasi kualitatif yang kedua adalah desain kualitatif verifikatif. Desain ini merupakan upaya pendekatan induktif yang formatnya lebih banyak mengkonstruksi format dan strategi memperoleh data secara induktif juga. Maka penelitian ini sangat berbeda dengan model penelitian kuantitatif pada umumnya. Teman-teman bisa melihat bagaimana desain penelitian itu bisa dibagi dalam pendahuluan dan metode serta laporan penelitian. Dalam pendahuluan tentu seorang peneliti harus mengetahui tema, lalu kerangka berpikir dan metode yang digunakan, lalu bagaimana menggunakan metode hingga menghasilkan pertanyaan penelitian. Berikutnya, pada metode dan laporan penelitian, maka peneliti mulai berpikir tentang bagaimana menemukan cara informan penelitian, lalu strategi dan metode penelitian yang digunakan, integrasi metode dan informan, kemudian menggunakan metode penelitian dalam proses penelitian, membuat catatan-catatan harian secara konsisten, membuat atau melakukan teknik triangulasi untuk mengantisipasi kelemahan analisis data, dan yang terakhir menciptakan atau membuat draft laporan penelitian sesuai dengan tujuan semula. Berikut ini adalah contoh penelitian komunikasi yang sudah dituangkan dalam jurnal penelitian. Judulnya adalah Desas-desus informasi haji dalam hubungannya dengan daftar tunggu bagi calon jemaah haji di Kabupaten Goa. Penelitian ini dilakukan dengan model pendekatan verifikatif. Dalam abstrak bisa dilihat bahwa peneliti mengatakan pendekatannya bersifat deskriptif dengan studi kasus sebagai fokus analisis. Lalu pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan dan observasi, serta perangkat-perangkat fisik. Analisis data menggunakan model kualitatif verifikatif dengan validasi data yang menggunakan teknik triangulasi sumber. Model desain penelitian komunikasi kualitatif yang ketiga adalah grounded research. Peneliti dalam hal ini tidak membutuhkan pengetahuan dan teori tentang objek yang diteliti. Format desain dikonstruksi agar peneliti dapat mengembangkan pengetahuan dan teori setelah mengetahui permasalahannya secara menyeluruh. Kalau teman-teman lihat, tahapan dalam desain penelitian ini pun jauh lebih panjang dibandingkan dengan 2 jenis sebelumnya. Ada 3 tahapan, di mana tahap pertama yakni observasi pendahuluan,
peneliti harus menemukan tema-tema yang akan menjadi tema pokok penelitian, menemukan gatekeepers, kemudian memberikan gambaran umum tentang alur penelitian. Pada tahap 2, ketika mengumpulkan data, peneliti akan mencoba menemukan informan yang relevan, melakukan wawancara dan observasi, serta membuat catatan harian, menemukan informan-informan baru yang mungkin lebih relevan, kemudian mengembangkan strategi wawancara dan observasi sesuai dengan kondisi di lapangan, kemudian menggunakan triangulasi untuk memastikan kebenaran data, dan terus-menerus membuat catatan harian secara konsisten. Pada tahap 3, ketika mulai melakukan pengumpulan data lanjutan, peneliti akan merevisi draft laporan penelitian, menemukan kekurangan data dan informasi, kemudian membuang atau mereduksi informasi yang tidak penting, menemukan informasi baru yang lebih relevan, terus melakukan triangulasi, terus melakukan catatan yang baru, lalu memutuskan untuk menghentikan penelitian jika memang data dirasa sudah cukup, kemudian mengembangkan draft laporan sebagai laporan akhir hingga meninggalkan lokasi penelitian. Berikut ini adalah contoh penelitian komunikasi yang sudah dituangkan dalam sebuah jurnal komunikasi. Judulnya adalah Konsep Diri pada Masyarakat Mentawai yang Memakai Tato. Secara gamblang, peneliti dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded. Dalam penelitian ini, kriteria subjek penelitian yang diamati adalah masyarakat asli suku Mentawai yang menggunakan tato dengan motif tato salio. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi non-partisipan. Selanjutnya kita akan mengulas tentang analisis kualitatif. Analisis kualitatif berangkat dari pendekatan fenomenologi yang sangat bertentangan dengan paham positivisme. Paham positivisme lebih melihat bahwa pengalaman manusia itu hitam putih, kaku, dan tidak berubah atau taat asas. Sementara fenomenologi sebaliknya, melihat pengalaman manusia sebagai sesuatu yang berubah, cair, tidak hitam putih, dan tidak taat asas. Lalu yang kedua adalah logika berpikir dalam analisis kualitatif. Logika yang digunakan adalah logika induktif, di mana silogisme berangkat dari hal-hal yang sifatnya khusus menjadi hal-hal yang sifatnya umum. Kalau teman-teman lihat bangunan segitiga yang tampak pada layar itu menggambarkan bagaimana model analisis ini dibuat. Berangkat dari hal-hal yang sifatnya khusus, data atau fakta informasi di lapangan yang sifatnya khusus, kepada hal-hal yang sifatnya umum sesuai dengan teori atau dalil dan hukum yang digunakan. Setelah mengulas tentang pendekatan kualitatif, tiba waktunya kita mengulas pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif ini, konstruksi desain kuantitatif dibuat berdasarkan metode dan analisis data. Jika teman-teman perhatikan pada layar, desain penelitian itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu bagian pendahuluan, metode penelitian, dan pembahasan dan laporan penelitian. Pada tahap pendahuluan, seperti juga penelitian kualitatif, seorang peneliti harus memiliki judul, latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta tinjauan pustaka atau teori, dan kesimpulan teoretik yang akan digunakan sebagai hipotesis. Berikutnya pada metode penelitian, peneliti harus menentukan populasi atau sasaran dari penelitian, kemudian sampel dan teknik samplingnya, metode pengumpulan data, metode dan rancangan, serta analisis data statistik. Di bagian akhir, pembahasan dan laporan penelitian, peneliti harus membuat rancangan analisis data dan menggunakan hipotesis penelitiannya. Kemudian rancangan pembahasan diskusi hasil penelitian dibuat dan di akhir menyusun laporan penelitian. Berikut ini adalah contoh penelitian komunikasi yang telah dituangkan dalam jurnal komunikasi. Judulnya adalah Pengaruh Peran Kampanye Media Sosial Terhadap Perilaku Pemilih Muda di Kota Semarang. Dari judulnya saja, teman-teman bisa perhatikan bahwa di situ ada variabel X dan Y untuk melihat pengaruh variabel peran kampanye media sosial terhadap perilaku pemilih muda di Kota Semarang. Dalam abstraknya, peneliti juga menekankan bahwa
Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan responden sebanyak 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara peran kampanye media sosial media terhadap perilaku pemilih muda di kota Semarang. Selanjutnya kita akan mengulas tentang analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif berakar kuat pada pendekatan positivisme. Pendekatan ini menggunakan model analisis yang sifatnya kuantitatif. Analisis ini juga menggunakan cara berpikir deduktif di mana kerangka analisis dimulai dari persoalan-persoalan yang sifatnya umum menuju pada persoalan-persoalan yang sifatnya khusus. Jika teman-teman lihat pada layar, bangunan analisis kuantitatif menyerupai segitiga yang terbalik, di mana hal-hal yang umum itu ditempatkan di bagian awal, lalu berangkat pada hal-hal yang sifatnya khusus. Dari teori, dalil, atau hukum yang ada, berangkat menuju pada data atau fakta informasi di lapangan. Berikutnya kita akan beralih pada metode penelitian dalam ilmu komunikasi. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam komunikasi berbeda secara karakteristik. Dalam penelitian kualitatif, model-model analisis yang dilakukan antara lain seperti analisis isi, seperti framing dan diskurs atau analisis wacana, atau juga analisis kritis. Dalam metode kualitatif ini, metode juga berguna sebagai model pengumpulan data. Berikutnya, pada penelitian kuantitatif, peneliti biasanya mengumpulkan data dengan cara menggunakan kuesioner. Analisis isi yang dilakukan adalah analisis isi kuantitatif, dan kedudukan peneliti tidak perlu terlibat langsung dalam pengumpulan data. Selanjutnya, kita akan mengulas pokok bahasan terakhir tentang etnografi. Tentu kita tidak asing dengan apa yang disebut dengan cyber community, yakni sebuah realitas sosial maya di mana manusia hidup berdasarkan realitas di dunia maya. Nah, etnografi ini merupakan istilah yang paling tepat untuk menjelaskan metode penelitian yang berbasis pada cyber community ini. Etnografi merupakan metode penelitian komunikasi di era digital yang melibatkan prinsip-prinsip kualitatif. Hal ini karena etnografi berakar dari penelitian etnografi yang juga merupakan desain penelitian kualitatif. Etnografi dalam praktiknya menggunakan data-data percakapan digital sebagai data utama. Penelitian ini bersifat interpretatif yang menggabungkan teknik penelitian tradisional, teknik observasi partisipan langsung dari antropologi untuk mempelajari interaksi dan pengalaman yang terwujud melalui komunikasi digital. Pengamatan dan interaksi secara online dinilai sebagai refleksi budaya dalam metode penelitian ini, sehingga pengumpulan data berdasarkan komunikasi dengan anggota budaya atau komunitas adalah penting. Etnografi berfokus pada internet serta berbagai platform media sosial yang ada. Berikut ini adalah contoh penelitian komunikasi yang sudah dituangkan dalam jurnal komunikasi dengan judul Studi Etnografi Post-Truth dalam Percakapan Politik Pemilihan Presiden 2019 di media sosial Facebook. Pada abstrak, kalau teman-teman cermati, peneliti mengatakan penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode etnografi yang mendapatkan data melalui model observasi online. Observasi yang dilakukan mencakup visual teks, foto, video, dan cara penyampaian pesan-pesan post-truth melalui media sosial Facebook. Teman-teman mahasiswa, demikian materi ke-13 mengenai penelitian komunikasi untuk minggu ini. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan diskusi di forum pada kolabor masing-masing. Lalu minggu depan kita akan melanjutkan materi mengenai efek dari komunikasi massa. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti materi sampai tuntas. Sampai ketemu minggu depan.